Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 4, tugas besar mata kuliah komputasi awan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu model layanan cloud computing yang sangat penting, yaitu infrastruktur as a service atau IaaS. Infrastruktur as a service merupakan fondasi dari berbagai layanan cloud modern yang memungkinkan pengguna memanfaatkan sumber daya komputasi tanpa harus memiliki dana yang memiliki dan mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Baik, sebelum kita ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Revaldo Anenggolan dengan NIM 102 022 330 325. Selanjutnya di sini ada saya Ardi Maulana dengan NIM 1020223050. Selanjutnya saya Muhammad Rakal Faruk dengan NIM 102 022 300 368. Halo, saya Reina Virus dengan NIM 10 2022 300 207. Boleh di next. Baik, untuk yang pertama, definisi dan cara kerja dari IaaS. Apa itu IaaS? Infrastruktur as a Service adalah salah satu pilar utama cloud computing yang menyediakan akses on demand ke sumber daya komputasi, penyimpanan, jaringan, dan virtualisasi melalui internet secara instan. Sumber daya tersebut mencakup komputasi, penyimpanan data, jaringan, serta teknologi virtualisasi yang dapat diakses kapan saja tanpa harus membeli perangkat keras secara langsung. Untuk cara kerjanya sendiri, dalam model IaaS, penyedia layanan cloud atau cloud service provider bertanggung jawab mengelola seluruh infrastruktur fisik seperti data center, server, dan jaringan. Pengguna tidak perlu membeli ataupun merawat perangkat keras tersebut sebagai gantinya. Pengguna cukup menyewa sumber daya yang dibutuhkan melalui internet. Meskipun infrastruktur fisik dikelola oleh penyedia cloud, pengguna tetap memiliki kendali terhadap sistem operasi, middleware, konfigurasi, dan aplikasi yang dijalankan di atas layanan tersebut. Dengan demikian, organisasi dapat memperoleh fleksibilitas yang tinggi sekaligus mengurangi biaya investasi perangkat keras. Untuk memahami bagaimana layanan ini bekerja, secara lebih rinci, berikut adalah gambaran arsitektur dari infrastruktur as a service. Boleh di next? Baik, yang selanjutnya adalah arsitektur dari infrastruktur as a service. Pada gambar ini, kita dapat melihat bagaimana arsitektur dasar bekerja. Proses dimulai dari pengguna yang mengakses layanan cloud melalui internet. Permintaan tersebut kemudian diteruskan ke cloud provider yang menyediakan berbagai sumber daya infrastruktur dalam bentuk layanan. Komponen pertama adalah compute, yaitu sumber daya komputasi berupa virtual machine atau VM yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan proses bisnis. Yang kedua adalah storage. Komponen kedua yaitu layanan penyimpanan data yang aman dan dapat ditingkatkan kapasitasnya sesuai kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya ada network. Komponen ketiga adalah network yang berfungsi menghubungkan seluruh resource cloud melalui layanan seperti virtual private cloud, firewall, load balancer, dan DNS. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah virtualization. Ketiga komponen tersebut didukung oleh teknologi virtualization, yaitu teknologi yang memungkinkan satu server fisik dibagi menjadi beberapa sumber daya virtual yang dapat digunakan secara efisien oleh banyak pengguna. Infrastruktur fisik, di sisi kanan terlihat bahwa data center dan servis fisik sepenuhnya dikelola oleh cloud provider. Pengguna tidak perlu memikirkan pemeliharaan perangkat keras karena seluruhnya menjadi tanggung jawab penyedia layanan cloud yang dikelola oleh pengguna. Sementara itu, pengguna bertanggung jawab mengelola sistem operasi, middleware, serta aplikasi yang berjalan di atas infrastruktur tersebut. Inilah yang membuat IaaS menjadi solusi yang fleksibel karena pengguna tetap memiliki kontrol terhadap lingkungan komputasinya tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas model tanggung jawab bersama dalam ekosistem IaaS atau infrastruktur as a service. Nah, dalam ekosistem IaaS terdapat pembagian tugas yang jelas antara eh, pengguna dan penyedia cloud. Nah, untuk penyedia cloud ini, dia menjamin keamanan fisik data center,
keandalan server fisik, hypervisor, dan infrastruktur jaringan global. Sedangkan untuk pengguna memegang kendali penuh dan bertanggung jawab atas keamanan sistem operasi, penambalan keamanan atau patching, pengelolaan data, konfigurasi firewall virtual, dan aplikasi yang akan dideploy. Boleh di next. Selanjutnya, terdapat 3 komponen utama dalam IaaS atau Infrastructure as a Service. Nah, yang pertama ini ada komputasi, di mana komputasi ini merupakan penyediaan daya prosesor dan memori dalam bentuk mesin virtual untuk memproses beban kerja aplikasi. Yang kedua ada jaringan, merupakan infrastruktur penghubung virtual seperti IP private, virtual private cloud, subnet, firewall penyeimbang beban, dan DNS terintegrasi. Dan yang terakhir, penyimpanan. Kapasitas penyimpanan data virtual yang aman dan scalable meliputi block storage, file storage, hingga object storage untuk aset digital di dalam komponen IaaS ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada keuntungan utama IaaS, yaitu ada 3. Yang pertama ada efisiensi biaya. OPEX mengubah pengeluaran modal awal CapEx yang besar menjadi biaya operasional bulanan berbasis konsumsi real. Selanjutnya ada skalabilitas yang cepat, menambah atau mengurangi kapasitas komputasi dalam hitungan detik guna menghadapi lonjakan trafik secara dinamis. Yang terakhir adalah keandalan tinggi, didukung oleh disaster recovery dan SLA ketersediaan jaringan yang sangat tinggi dari penyedia cloud kelas dunia. Selanjutnya ada kekurangan atau tantangan dari IaaS itu sendiri. Yang pertama membutuhkan kemampuan teknis lebih tinggi dibanding SaaS. Selanjutnya biaya dapat membengkak jika penggunaan resource tidak dikontrol, lalu ketergantungan pada koneksi internet, dan yang terakhir risiko kesalahan konfigurasi keamanan oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tentunya di sini ada perbandingan dari 3 model layanan cloud utama, yaitu ada IaaS, PaaS, dan SaaS. Dari segi kendali, IaaS itu memberikan kontrol yang sangat tinggi kepada pengguna, bahkan hingga ke level sistem operasi dan jaringannya. PaaS memberikan kendali tingkat menengah yang lebih berfokus pada aplikasi dan kode, sedangkan SaaS memiliki tingkat kendali paling rendah karena pengguna hanya melakukan konfigurasi sebagai user. Lalu untuk target penggunanya, IaaS itu lebih ditargetkan untuk administrator jaringan, sysadmin, dan DevOps. PaaS dirancang untuk developer dan software engineer, sementara SaaS ditunjukkan langsung untuk pengguna akhir atau end user dan karyawan. Untuk fokus pengelolaannya, di IaaS itu fokusnya pada pengelolaan pada virtual machine dan infrastruktur. Untuk PaaS itu berfokus pada menulis kode program dan deployment, sedangkan SaaS itu pengguna langsung menggunakan software yang sudah siap pakai. Untuk contoh layanannya, untuk IaaS meliputi AWS EC2, Google Computer Engine, dan Azure VM. Lalu untuk PaaS itu AWS Elastic Beanstalk, Heroku, dan Cloudrun. Sedangkan untuk SaaS, contoh yang sering kita temui adalah Google Workspace, Microsoft 365, dan juga Slack. Selanjutnya untuk kita bisa melihat beberapa kasus penggunaan nyata. Untuk pengujian dan pengembangan, itu ya sangat berguna untuk membuat sandbox atau lingkungan uji coba yang terisolasi secara instan. Hal ini memungkinkan tim untuk melakukan testing tanpa khawatir akan mengganggu arsitektur produksi yang sedang aktif. Untuk analisis big data dan AI, IaaS dapat diandalkan untuk memproses data dengan volume raksasa. Ini dimungkinkan dengan memanfaatkan komputasi paralel dan akselerator GPU berkinerja tinggi yang disediakan oleh penyedia layanan. Untuk hosting aplikasi web, IaaS sangat ideal untuk menjalankan aplikasi berskala enterprise karena layanannya didukung oleh fitur seperti load balancer dan auto scaling otomatis yang sangat adaptif terhadap perubahan jumlah pengunjung. Tadi sudah dijelaskan untuk penyedia layanan IaaS. Di sini yang pertama adalah Google Cloud. Google ini menawarkan layanan seperti Google Compute Engine dan Cloud Storage. Keunggulannya ada pada latensi yang rendah dan integrasinya yang sangat kuat dengan ekosistem AI-nya. Lalu yang kedua ada AWS atau Amazon Web Service.
Itu sebagai pionir di pasar IaaS, AWS itu menawarkan portofolio layanan yang paling lengkap seperti EC2 dan S3. Layanan ini itu mendukung skalabilitas global tanpa batas. Lalu yang terakhir di sini ada Microsoft Azure. Azure ini menjadi pilihan utama bagi banyak korporasi kelas enterprise, alasannya karena integrasi yang sangat seamless atau mulus dengan ekosistem software Windows dan layanan Active Directory. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai cloud computing khususnya model layanan IaaS. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.